sudah klik video ini, jangan lupa subscribe ya. Khususnya untuk kalian yang suka sekali dengan kisah-kisah inspiratif, dengan sejarah, beberapa cerita kriminalitas, bahkan horor, dan juga beberapa asal-muasal dari suatu benda, hewan, dan hal-hal yang berada di sekitar kita. Halo besti-besti. Nah, kalian pasti nggak asing banget nih sama huruf Times New Roman yang sering banget digunakan baik sekolah, kuliah, bahkan sampai bekerja. Tapi kalian tahu nggak sih sebenarnya sejarahnya kayak apa dan siapa orang yang menciptakan huruf Times New Roman tersebut? Mari sama-sama kita simak ceritanya. Huruf ini dirancang oleh seseorang yang berkebangsaan Inggris. Beliau bernama Stanley Morrison. Dirinya lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1889, yaitu di Wanstead, Inggris. Stanley tumbuh sebagai figur yang tidak memiliki pengetahuan tentang percetakan. Di kemudian hari, dirinya menempati banyak sekali posisi penting di dunia pengetikan. Pengetahuannya yang sangat banyak dalam hal tipografi didapatkan sejak menjadi anggota percetakan The Parisian Press. Tahun 1929 sampai 1960, yaitu kira-kira selama kurang lebih 30 tahun nih, Stanley Morrison ini menjadi konsultan huruf untuk koran The Times yang berada di London, Inggris. Lalu pada tahun 1931, Stanley yang pada saat itu sebagai konsultan huruf, ia mengatakan pada kantor tempat ia bekerja itu, yaitu Times, kita memerlukan sebuah huruf nih yang tidak sama dengan barang dagangan pada umumnya. Pada dasarnya huruf itu harus baik dan juga mencerminkan kekuatan dari garis, konsistensi, dan ekonomis bagi The Times itu sendiri. Zaman itu, huruf bernama Times ini dengan cepat menjadi sangat populer karena banyak digunakan di koran, di majalah, maupun buku laporan tahunan perusahaan. Huruf ini didaftarkan di dua lisensi ya. Yang pertama di The Monotype Corporation yang berada di Inggris, dan yang kedua di perusahaan lisensi Linotype di Amerika. Akhirnya pada tahun 1945, The American Linotype Company mendaftarkan nama dagang Times Roman secara terpisah, bukan sebagai bagian dari The Times ataupun Monotype. Nah, disinilah terjadi perbedaan nama untuk penggunaan huruf ini di dalam komputer. Linotype dan perusahaan-perusahaan di bawah lisensinya seperti Adobe dan Apple Macintosh menggunakan nama Times Roman, sedangkan Monotype dengan perusahaan-perusahaan di bawah lisensinya seperti Microsoft menggunakan nama Times New Roman. Pada tahun 80-an, Monotype mendesain ulang Times New Roman dan mengklaim bahwa huruf yang didesain ulang ini lebih baik daripada Times Roman yang dimiliki Linotype. Lalu pada periode waktu yang berdekatan, Adobe Linotype juga meluncurkan seri baru dari huruf Times yang tentu saja mereka mengklaim huruf yang baru juga lebih baik dibanding huruf milik Linotype. Walaupun dua perusahaan ini saling bersaing, pada kenyataannya sebagian atau mungkin seluruh pengguna huruf ini ya tak akan menyadari atau bahkan tak akan mempersalahkan perbedaan di antara kedua huruf-huruf tersebut. Sangat baik sekali ya untuk menjadi kisah inspiratif bahwa seorang Stanley Morrison telah berhasil menciptakan huruf yang baik dengan ciri khasnya tersendiri, sehingga jenis huruf ini terus dikenang bahkan sampai saat ini masih bisa digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kepentingan. Dan dapat diketahui juga Stanley Morrison meninggal pada 11 Oktober tahun 1967 di London, Inggris. Terima kasih sudah menonton videonya, jangan lupa di subscribe dan silakan bisa menonton video-video lainnya.